Sebelum lanjut ke materi, ditunggu like, comment, and subscribe-nya. Thank you. Hi, my name is, I live in, my hobby is. Nah, kira-kira ungkapan-ungkapan ini digunain untuk apa ya? Yep, so in this video, we gonna learn about introduction, self and others. Nah, besides learning the way how to introduce ourselves and others, we also gonna learn about prepositions, pronouns, to be, is, am, and are. So guys, are you ready? Now we come to self-introduction, pengenalan diri sendiri. Nah, kita bisa menggunakan let me introduce myself, allow me to introduce myself, I would like to introduce myself, my name is, good morning everybody, my name is, hello, I am, I want to introduce myself. Dan ada banyak lagi contoh yang bisa kita gunakan ketika kita ingin memperkenalkan diri kita sendiri. Sebagai contohnya, good morning friends, let me introduce myself. My name is Muhammad Afandra Tama. You can call me Afan. Nice to meet you. Nah, Ananda bisa menggunakan contoh seperti ini ketika ingin memperkenalkan diri. How about introducing other to another? Memperkenalkan orang ke orang lain. Kita bisa menggunakan I would like to introduce you to, let me introduce you to, I would like you to meet, I want to introduce you to, hi Jehan, this is Navia, Navia, this is Jehan. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami? And for example, check it out this one. Hi Navia, I would like to introduce you to my brother. This is Afan. Hi Afan, how do you do? Hello Naya, how do you do? Nah, remember, how do you do atau apa kabar itu digunakan untuk pertama kali ketemu. Selanjutnya, dapat digunakan how are you untuk menanyakan kabar. Nah, untuk memberitahukan asal atau tempat tinggal kita, we can say I am from, atau I come from, atau we also can say I live in. Seperti itu. Jadi Ananda tinggal pilih aja salah satunya. Tetapi jika kita ingin memberitahukan identitas diri lainnya, we also can say I am bla 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 years old, atau I study in bla bla bla. My hobby is bla bla bla. My mother's name is, ini untuk beberapa teman yang mungkin sudah sangat dekat gitu dengan kita. And then my father's name is, or my idol is. Okay? And now we gonna come to asking for and telling identity. Meminta dan memberitahukan tentang jati diri. Kita bisa menggunakan what is your name? And then the answer can be my name is bla bla bla. And then what is your nickname? Nama panggilanmu siapa? My nickname is bla bla bla. And how do you spell your name? Silahkan di spell A-F-F-A-N.
And where are you from? I am from Padang, for example. And also we can ask, where do you live? And then we can say with, I live in Jati, for example. And what is your address? Di mana alamatmu? I live at, yang dilengkapi dengan RT-nya, RW-nya, terus nama kelurahannya. And then, how old are you? Seperti yang sudah ditanyakan tadi juga, I am 14 years old, sebagai contoh. And then, hobby. What is your hobby? I like blah blah blah. For example, playing football. And now we're gonna learn about prepositions of place. Nah, tadi dari contoh-contoh tadi Ananda pasti sudah melihat yang namanya in, on, and at. Nah, kira-kira ini perbedaannya di mana ya? Jangan sampai nanti salah dalam penggunaan. Oke, check it out. Preposition itu pada umumnya terbagi ke dalam 3, in, on, and at. Now we come in first. Digunakan untuk menyatakan posisi tempat yang berkaitan dengan nama desa, kota, atau wilayah tertentu tanpa dituliskan nama jalan maupun nomornya. Oke, bisa dipahami ya? And we come to the second prepositions of place. On. Nah, kira-kira bedanya in dengan on apa ya? Nah, kalau on itu digunakan untuk menyatakan alamat atau jalan tanpa menggunakan nomor. Nah, sebagai contoh di sini kita bisa baca, my address is on Jalan Jatigaung. Atau I stay at the hotel located on Niagara Street. Oke, Ananda bisa memahami ya. Selanjutnya kita masuk ke preposition yang ketiga, di mana kita akan mengenal tentang at, penggunaan at di dalam kalimat. Nah, seperti yang tertera di layar bahwa at digunakan untuk menyatakan alamat rumah secara lengkap yang disertai dengan nomor. Contohnya, Afan live at 25 Jalan Jatigaung, Padang. Atau Bella live at 2 Niagara Street. Jadi kita cantumkan dengan lengkap nomor beserta nama jalannya. Oke, sampai di sini Ananda sudah paham ya kira-kira perbedaan antara penggunaan in, on, and at. Jangan sampai salah pakai lagi. Let's we discuss about pronouns. Nah, apa itu pronouns? Pronouns adalah kata yang menggantikan benda sehingga kita tidak mengulangi kata yang sama. Contohnya, nama seseorang. Nah, Jehan dapat kita ganti dengan she karena dia perempuan. Afan dapat kita ganti dengan he karena dia laki-laki dan sebagainya. Ini hanya pengulangan sebenarnya ya, karena memang ini sudah materi dasar dan mungkin Ananda sudah dapatkan ini di SD. Oke, untuk lebih jelasnya Ananda bisa perhatikan tabel berikut di mana ada pronouns yang dikenal dengan subject pronoun, terus object pronoun, possessive adjective, possessive pronouns, and reflexive pronouns. Nah, di tayangan berikutnya akan kita bahas ini satu persatu. Oke, we come to subjective case. Nah, maksudnya apa? Adalah pronoun yang posisinya sebagai subjek atau berada di awal kalimat. Contohnya, I have a pen. I posisinya berada di awal kalimat. You are a student. You. Nah, perhatikan subjek he. He is handsome. She.
She likes cooking. We are always on time. It can bite. Mereka. They will go to school. And now we come to objective case. Nah, apalagi itu objective case? Ternyata objective case itu adalah pronoun yang digunakan dengan posisi atau penempatannya sebagai objek. Biasanya terletak di akhir kalimat. Contohnya, you can meet me. Sinta is going to visit you. Sinta is going to visit you. Afan goes to school with Jehan. He is happy with her. Nah, how about possessive adjective case? Adalah pronoun yang digunakan untuk kata ganti milik, ownership atau possession, di mana possessive adjective ini letaknya sebelum kata benda atau noun. Contohnya, I have a cat. My cat is yellow. I have a cat. My cat is yellow. Budi throws a ball. It is his ball. They play football. Look, they show their best. Anda bisa paham sampai di sini? And now we come to possessive pronoun case. Nah, sama halnya seperti possessive adjective digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Bedanya, kalau possessive pronoun dapat ditempatkan di beberapa posisi di dalam kalimat, seperti objek, subjek, pelengkap subjek, dan sebagainya. Contohnya, the handphone is mine. Handphone itu adalah milikku. I see a car in front of my house. Is it yours? Apakah itu milikmu? Atau the balls on the field are theirs. Okay, and now we come to be. Nah, to be ini biasanya digunakan di dalam kalimat nominal atau tanpa kata kerja dan verb, namun diikuti oleh kata benda atau noun, kata sifat atau adjektif, dan kata keterangan atau adverb. Nah, to be itu ada 3 di dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada am, khusus digunakan untuk subjek I. To be is digunakan untuk she, he, dan it. Atau to be are yang digunakan untuk they, we, and you. Nah, penjelasannya akan dilengkapi oleh contoh berikut ini. I am a student. Subjek I, to be-nya adalah am. Dan ini tidak bisa diganggu gugat. Berikutnya, you are happy. You, lawannya atau temennya adalah are sebagai to be. They are loving each other. They are. He is smart.
It is cat. It is. Afan is busy. Karena satu orang tunggal, makanya kita menggunakan is. And then the tiger is dangerous. Karena tigernya hanya satu ekor. Oke, semoga bisa dipahami ya Ananda. Baiklah Ananda, itulah tadi materi singkat kita tentang introduction, di mana kita udah belajar gimana memperkenalkan diri sendiri dan juga memperkenalkan orang lain kepada orang lainnya. Dan kita juga telah belajar tentang penggunaan pronouns. Terus kita sudah belajar tentang prepositions, in, on, and at. Serta yang terakhir kita sudah belajar penggunaan to be di dalam kalimat. Semoga video ini bisa membantu Ananda setidaknya lebih memahami tentang materi yang sudah diajarkan oleh guru-gurunya. Oke, don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Terima kasih.